Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila dan teman saya Julia. Kali ini kami akan mempresentasikan progres PBL kami, di mana kami kali ini membuat eh, robot line follower, yaitu robot yang dapat bergerak dan berjalan mengikuti sebuah track garis. Oke. Lalu di sini ada skematik driver motor, di mana komponennya adalah header yang berfungsi untuk penghubung ke microcontroller atau sumber tegangan atau dari menghubungkan ke luar rangkaian. Lalu ini adalah switch, itu saklar untuk on off mengatur volt. Sini dipakai juga IC LM7805, di mana fungsinya itu untuk mengatur tegangan input agar tetap stabil, yaitu 5 volt. Jadi apabila masuk 12 volt atau 7 volt, yang masuk ke komponennya tetap 5 volt. Di situ diaturnya. Selanjutnya adalah kapasitor, di mana dia berfungsi untuk menstabilkan tegangan, dioda untuk mencegah lonjakan tegangan, dan juga menahan tegangan balik dari motor. Nah, LED ini sebagai indikator ke power supply dan juga arah motor atau aktivitas motor. Transistor yang digunakan di sini itu adalah transistor 2N222, yaitu berjenis NPN dan juga BJT, di mana dia termasuk configuration, termasuk common emitter configuration. Karena emitternya itu dia langsung ke ground. Nah, di sini ada IC L298, bergunanya di sini berguna untuk mengendalikan motor. Resistor di sini berguna untuk pembatas arus yang masuk ke komponen, jadi arus yang masuk ke komponen itu akan tetap stabil. Ini merupakan desain layout dari driver motor, di mana sudah melalui proses routing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan skematik lens sensor. Di sini bisa kita lihat ada pun beberapa komponennya. Lalu langsung masuk saja ke penjelasan komponen. Nah, di sini kami menggunakan sensor TCRT 5000 yang dimana fungsinya itu untuk mendeteksi objek garis dengan inframerah. Lalu ada LM393 untuk mengubah sinyal sensor menjadi digital. Lalu ada juga resistor yang dimana fungsinya itu untuk membatasi arus dan mengatur tegangan. Lalu selanjutnya ada kapasitor untuk menstabilkan dan menyaring tegangan. Lalu ada LED untuk indikator khusus atau indikator statusnya. Lalu switch itu untuk on off rangkaiannya. Lalu ada header yang dimana fungsinya itu untuk menghubungkan rangkaian ke microcontroller. Lalu ada juga sumber tegangan atau 5 volt dan ground itu sebagai catu daya rangkaian. Lalu ada pun di slide selanjutnya itu gambar desain layout sensor kami. Jadi prosesnya ini sudah sampai selesai dan tinggal menunggu pembuatan PCB-nya saja. Selanjutnya untuk pengecekan komponen pada saat sebelum dijadikan tembaga itu kita bisa menggunakan multimeter analog ataupun digital, di mana dia itu nanti di eh, komponen jalurnya itu diperiksa apakah ada yang terputus atau tidak, lalu resistornya bisa dicek kembali, lalu kita bisa menggunakan power supply juga untuk menghitung apakah voltnya sudah sesuai atau tidak seperti yang diperlukan. Nah, adapun kendala dan penanganan kami seperti yang ditunjukkan di sini. Lalu eh, resikonya juga seperti ada masalah sama desain dan juga keterbatasan waktu. Terus, mitigasi yang kami lakukan adalah seperti ini. Baik, kesimpulannya itu adalah pembuatan PCB ini tuh memperlihatkan atau menggunakan penerapan konsep dasar elektronika, seperti pengaturan tegangan, penggunaan transistor dan driver untuk mengendalikan motor DC. Komponen seperti resistor, kapasitor, dan dioda juga berperan dalam perlindungan rangkaian. Pemeriksaan setiap komponen itu penting untuk memastikan tegangan dan arus bekerja dengan aman. Hasil percobaan menekankan pentingnya pemahaman dasar elektronika dalam merancang dan menjalankan rangkaian dengan tepat. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih.